Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atika Uliayandi, biasa dipanggil Atika, NIM 19231054. Saya salah seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan IPA di Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Nah, menurut teori yang menyebabkan munculnya istilah kepemimpinan ada 3 buah teori. Nah, sedangkan teori yang pertama yaitu teori genetis. Nah, teori ini mengindikasikan bahwa pemimpin muncul karena dilahirkan. Pemimpin tidak dibuat, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada semenjak ia pertama kali dilahirkan. Nah, artinya ketika seseorang terlahir ke dunia, ia telah membawa sifat-sifat kepemimpinan meskipun tidak semua yang memilikinya. Nah, kondisi ini di mana seseorang sudah mempunyai takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti putra mahkota yang ada di dalam sebuah kerajaan yang pastinya nantinya akan menjadi seorang raja. Nah, teori yang kedua ada teori sosial. Nah, pemimpin dibentuk atau disiapkan sampai seseorang pemimpin itu siap untuk menjadi pemimpin dan siapapun orangnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin selagi ia mampu mempersiapkan diri dan juga menambah kemampuannya. Nah, teori yang ketiga ada teori ekologi, yang mana teori ini merupakan kombinasi dari teori genetis dan teori sosial yang mengindikasikan bahwa seseorang akan sukses sebagai seorang pemimpin jika ia sukses secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar menambah wawasan dan juga keterampilannya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu konsep kepemimpinan itu sendiri. Nah, banyak para ahli yang membahas tentang konsep kepemimpinan ini. Nah, saya akan mengambil salah satunya yaitu menurut pendapat Siagan dan juga Sutarto yang menjelaskan bahwa suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan akan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain yang dipimpin dalam rangkaian mencapai tujuan dari sebuah lembaga atau organisasi yang sudah ditetapkan. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin ketika ia memimpin adalah yang pertama yaitu kekuasaan. Nah, suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan juga menggerakkan bawahannya untuk berbuat suatu dalam rangka mencapai tujuan pekerjaan. Nah, yang kedua ada kewibawaan, yang mana keunggulan yang dimiliki seseorang sehingga pemimpin mampu memimpin orang lain atau bawahannya. Nah, syarat yang ketiga yaitu syarat kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan, kecakapan, secara teknis, sosial, dan juga skill-skill lain yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan melebihi orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut salah satu pendapat para ahli yaitu James Ely dalam sebuah jurnal, yang mana ia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun ia berada, ia harus memiliki kelebihan yang layak dan juga hal tersebut tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, mulai dari kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan komunikasi dan juga teknik berbicara yang benar, dan juga memiliki kemampuan dalam menilai orang lain, pekerjaan, dan juga melakukan analisis terhadap lembaga. Nah, pendapat ini berhubungan dengan prestasi, yang mana orang yang menjadi pemimpin secara legal memiliki prestasi yang unggul dibanding orang-orang lain atau bawahannya. Nah, selanjutnya berhubungan dengan tanggung jawab, yang mana ada unsur keberanian, ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan juga hal lainnya. Nah, yang terakhir berhubungan dengan status, yang mana berhubungan dengan kedudukan, sosial ekonomi, stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik menurut gabungan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang memiliki ciri-ciri yang baik dalam kepemimpinannya.
Yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Artinya, seorang pemimpin mampu melihat dan merasakan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam hubungan sosial dan membuat suatu kebijakan akan hal tersebut. Nah, yang kedua, kecakapan berpikir abstrak. Maksudnya, seorang pemimpin sebaiknya memiliki otak yang cerdas karena pemikiran yang matang sangat dibutuhkan dalam mengambil setiap keputusan atau setiap kebijakan dalam masa kepemimpinannya. Nah, ciri-ciri yang ketiga ada keseimbangan emosi, yang mana seorang pemimpin adalah orang yang stabil secara emosi dan juga tidak mudah naik darah atau naik emosinya atau disebut labil, sehingga dapat mengambil kebijakan atau keputusan yang baik nantinya tanpa menyangkut pautkan atau tersulut emosinya dalam mengambil satu kebijakan tersebut. Nah, ada dua kelompok besar dalam kepemimpinan. Kelompok yang pertama yaitu kepemimpinan formal atau formil. Nah, yang kedua ada kepemimpinan non formal atau non formil. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, pemimpin yang pertama ada pemimpin formal atau formil, yaitu orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai seorang pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya bersifat resmi atau formal untuk memangku sebuah jabatan atau kedudukan dalam suatu struktur organisasi atau lembaga yang jelas dengan segala hak kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Nah, ciri-ciri pemimpin formal atau formil yang pertama ditunjuk oleh orang yang berwenang. Nah, yang kedua memiliki dukungan dan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Nah, yang ketiga harus memenuhi berbagai persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh lembaganya. Nah, yang keempat ada proses kenaikan pangkat dan juga proses mutasi. Selanjutnya, memperoleh imbalan berupa gaji dan balas jasa. Nah, yang kedua ada pemimpin informal, yaitu seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin, akan tetapi sebuah bentuk kehormatan yang diberikan kepadanya akibat kelebihan yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Nah, ciri-cirinya yaitu masyarakat mengakui bahwa ia sebagai seorang pemimpin tanpa dimintai persetujuan dari masyarakat. Nah, yang kedua, tidak adanya pengangkatan secara resmi. Selanjutnya, tidak satupun orang yang dapat memutasinya. Nah, selanjutnya tidak mempunyai atasan, tidak dikenakan sanksi berupa hukum, dan tidak mendapat balas jasa apapun dan tidak menerima gaji. Nah, apa sih perbedaan kepala dan pemimpin? Nah, sebelum kita mengetahui perbedaan dan juga persamaan antara kepala dan juga pemimpin, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kepala dan apa yang dimaksud dengan pemimpin. Nah, kepala adalah seseorang yang diangkat melalui peraturan tertentu oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diemban atau diberikan kepadanya. Nah, kepala ini diangkat oleh instansi pemerintahan atau instansi lembaga lainnya. Nah, yang kedua ada pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah seseorang yang dipilih oleh kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibanding anggota lain yang ada di kelompoknya. Nah, pemimpin ini bertugas memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Nah, pemimpin ini dipilih oleh mereka yang terlibat dalam sebuah lembaga. Nah, apa sih persamaan dari kepala dan juga pemimpin? Nah, persamaan yang pertama yaitu sama-sama memiliki bawahan yang dipimpin. Yang kedua, dua-duanya diberikan tugas dan juga pekerjaan dan juga harus mempertanggungjawabkannya. Nah, perbedaan dari kepala dan juga pemimpin yaitu yang pertama, kepala diangkat oleh sebuah instansi. Nah, sedangkan pemimpin dipilih oleh mereka yang terlibat dalam sebuah kelompok. Yang kedua, kepala daerah kekuasaannya sumber kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan juga kekuatan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Perbedaan yang ketiga, kepala yaitu bertanggung jawab kepada atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada atasan dan juga kepada mereka yang dipimpinnya. Nah, ada juga nih yang disebut dengan pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan sifat. Nah, pendekatan sifat ini diawali dari suatu pemikiran yang berupa faktor turun-temurun.
Nah, pemimpin harus mempunyai sifat takwa kepada Tuhan, cerdas dan cerdik, sehat jasmani, dan juga tegas. Nah, pendekatan yang kedua ada pendekatan perilaku. Nah, keberhasilan dan juga kegagalan dalam suatu kepemimpinan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya dalam bersikap dan juga bertindak dalam mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan dalam masa kepemimpinannya. Nah, pendekatan yang ketiga ada pendekatan kontingensi, yang mana untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan cara paralel tunggal untuk segala situasi. Nah, pendekatan yang terakhir nih, yaitu ada pendekatan terpadu. Nah, untuk pendekatan terpadu ini yaitu memadukan teori kedalaman ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai perbedaan yang muncul. Nah, sekian pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Thank you for watching in this video. See you next time.